Hai, halo semuanya. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti, Kepala Program Film dari 100% Manusia Film Festival. Dan malam ini di acara 100% Stay at Home yang muda yang berkarya, kita akan ngobrol bareng dengan sutradara film dari Susi Susanti, Love for All, Sim. Oh, Simnya sudah join. Mari kita ajak bergabung. Halo. Halo semuanya, untuk yang baru bergabung, selamat datang di acara 100% Stay at Home bersama 100% Manusia Film Festival. Saya Putri, Kepala Film Program untuk 100% Manusia Film Festival, dan malam ini kita akan ngobrol bareng dengan Sim. Hai Sim. Halo, bentar ya suaranya. Oke. Gimana? Udah kedengeran? Suaranya sudah oke? Oke sih, tapi kecil. Tapi nggak apa-apa. Atau bentar ya, saya ngambil earphone ya. Oh iya, boleh. Pakai earphone dulu. Sim. Ya, sambil menunggu Sim untuk mengambil earphone-nya, buat teman-teman yang ingin bertanya soal film, soal film nasional, atau juga soal terkait dengan karya-karya Sim sendiri, silakan bisa langsung mengirimkan di direct message kami di sini. Karena ada beberapa tadi juga sudah ada yang mengirimkan pertanyaannya. Ya, tes 1, 2, 3. Ya, oke. Tes 1, 2, 3. Gimana, suaraku terdengar nggak atau feedback nggak? Nggak, aman kok. Sip. Lagi Agak mana, delay Sim? dikit aja. Oke. Suaramu nggak delay sih di aku. Nggak apa-apa. Ini kayaknya earphone kali ya. Oke, semoga ya teman-teman yang 100% manusia yang mendengarkan nggak delay ya. Kayaknya nggak sih, semoga. Oke, lagi di mana Sim sekarang? Lagi di rumah nih. Cakep banget sih itu, dindingnya Apa? hijau. Belakang Hitam lo cakep sebenarnya. hijau gitu dindingnya. Sebenarnya Oh iya, hitam. itu. Karena efek lampu. Oh, jadi hijau gitu, cakep deh. Gimana kabarmu sekarang? Ya, puji Tuhan sehat-sehat. Walaupun apa ya masih beraktivitas keluar syuting, tapi ya sehat karena memang kita menjalankan protokol juga pas syutingnya. Lagi syuting apa sih? Syuting biasa buat TV komersial iklan. Oh, TVC masih iklan. Ya masih itu dapurnya Mbak. Ya harus gitu. Ya Harus ada dapur, harus ada sebelum mengerjakan yang lain ya. betul ya Iya, jadi Sim keseimbang. sebelumnya betul biar seimbang. Jadi sebelumnya tadi aku sempat ngobrolin sedikit bahwa apa sih 100% Stay at Home itu. 100% Stay at Home ini adalah acara online event yang diadakan 100% Manusia Film Festival dari sejak tahun lalu udah nyampe setahun, kayak belum nyampe setahun, nanti di bulan April baru setahun. Uh, dalam rangka ya karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi bikin acaranya begini. Biasanya setiap bulan kita ada pemutaran film program Kumat, dan sebenarnya kita pingin muter film Susi Susanti sih Sim. Cuma muternya di mana sekarang itu yang pusing. Kalau nggak disambungin aja nontonnya ke OTT sebelah. Oh ada ya, udah masuk ya, udah masuk ada di sebelah ya, ada di Disney Plus. udah masuk di Disney Plus ya. Oh oke, Ya, bisa, jadi nggak bisa langsung dimasukin ke situ ya nontonnya ya. bisa. Oke. Nah, buat nanti teman-teman yang bertanya, kita tanyanya terakhir ya, karena juga Sim nanti jam 8 dia ada IG live
lanjutan, jadi dia cuma bisa sampai jam 7.50 malam ini. Kita langsung ngobrol aja sekarang. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi lo tuh untuk akhirnya memilih jalur film, padahal ya lo tau sendiri ya di industri film nggak bisa kaya kalau di industri film. Ya bisa juga, banyak kok. Oh bisa ya. Oke. Enggak, ini emang nasibnya aja. Pada awalnya waktu mau terjun ke industri produksi ini, awalannya itu memang sebenarnya pengennya ke film. Gitu, sempat Oh. ya sempat apa ya jadi first AD apa ya buat musik video di apa Miles Production dulu ya. Terus sempat bikin website apa ada apa dengan cinta. Kayak maksudnya arahnya mau ke sana gitu. Cuman memang rezekinya akhirnya ditariknya ke komersial dulu gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya sampai dari tahun 2004 sampai 2018 lah di TV komersial. Di TV komersial. Tapi sebelumnya kan juga udah pernah bikin kayak ikutan omnibus atau apa gitu. Oh iya, betul. Pernah ikutan ini apa omnibus yang si apa Lola Amaria. Di situ juga bisa pernah ikutan. Nah itu sendiri gimana tuh? Gimana sampai akhirnya bisa bergabung dalam proyek itu? Sanubari Jakarta ya kalau nggak salah itu ya? Sanubari Jakarta. Ya memang itu juga karena ini sih, karena diajak aja sama Lola gitu. Karena waktu itu masih ada kurang satu director. Akhirnya karena memang kenal, akhirnya Lola ajak untuk yuk Sim ikutan yuk. Boleh deh gitu ya untuk melatih apa ya bikin sesuatu yang lebih storytelling gitu. Jadi ya aku ambil kesempatan itu. Oke. Nah jadi Project Omnibus itu juga merupakan salah satu latihan dirimu, jadi salah satu usaha yang ditempuh ya untuk akhirnya bisa membuat film. Iya, harusnya sih, ya, mungkin karena aku ada malas kali orangnya. Harusnya sih terus berkarya bikin film pendek ya, jangan nunggu film panjang dulu gitu. Cuman emang terlalu nyaman aja udah di komersial gitu, jadi nggak bergerak-gerak gitu ya. Jadi harusnya sih bisa bikin short movie banyak, cuman waktu itu ya dalam momen ya udahlah gitu karena sibuk di komersial. Nah, tapi bisa juga dibilang gini nggak sih Sim? Karena kan kalau kita lihat memang banyak teman-teman yang mulai dari film pendek, tapi tidak sedikit pula teman-teman yang di industri film yang mulainya ya kayak lo dari divisi gitu, dari iklan. Nah, sebenarnya ketika sedang mendirect iklan itu sendiri atau membuat iklan itu sendiri, itu juga merupakan salah satu latihan nggak sih untuk membuat film? Enggak sih, cuman kalau latihan secara teknis ya. Kalau ngomongin teknis hampir sama lah syuting film sama syuting iklan gitu ya, teknisnya gitu. Cuman cara approach ke pemain, cara bercerita dalam film dan dalam TV sih sangat berbeda. Ya, yang satu ngomongin 60 second, yang satu ngomongin sampai 2 jam. Ya kan sangat berbeda banget gitu. Jadi kemudian juga ketika kita di komersial ngedirect talent pun juga apa ya agak sangat beda banget karena kalau di komersial kadang ekspresi aja yang harus sesuai yang diinginkan klien gitu. Jadi ya udah sabar ya, cara minum, cara makan itu nggak bisa yang ekspresi real si karakter itu gitu. Jadi benar-benar ya harus enaknya menurut si brand itu seperti gimana. Jadi sangat berbeda banget. Sedangkan kalau di film kan lebih eksplorasi rasa ya. Gitu. Lebih eksplorasi rasa dari si pemain ya. Jadi yang keluar lebih jujur dibandingkan kalau komersial create lah kita. Gitu. Seru bikin iklan juga seru. Serunya apa sih? Ya tantangannya macam-macam lah. Maksudnya kita menyatukan apa ya keinginan klien, agensi, kita sendiri gitu dipaduin gitu gimana caranya tetap supaya bisa tetap bagus dan juga message-nya nyampe gitu. Karena memang ya namanya komersil ya.
buat Iya, iya. apa mempromosikan brand. Jadi kebebasan berekspresi justru lebih luas ketika kita sedang membuat film ya sebenarnya dibandingin iklan, karena kalau iklan kan pasti tadi ada Betul. batasan-batasan atau request-nya klien tadi tersebut ya. Ya, betul sekali. Ya, tapi bukan berarti tidak ada pengalaman yang bisa diambil ketika sedang ikutan bikin iklan ya. Tadi dirimu bilang ada kayak pembelajaran soal teknis juga bisa Sama. dilewat si pembuatan iklan itu ya. Ya, betul. Nah, waktu karena kamu bilang sangat berbeda, lalu ketika pertama kali bikin di salah satu cerita di Omnibus Sanubari Jakarta itu gimana tuh adaptasinya atau tantangan yang dihadapi? Jujur waktu saya bikin film pendek itu ya, itu yang saya rasakan ketika setelah selesai jadi filmnya ya. Saya masih ngeliat itu masih kayak iklan banget sih gitu. Cara saya ngedirect, misalnya hasilnya, angle dan segala masih feel-nya tuh masih nggak apa ya, nggak ada belum puas sih waktu itu gitu. Jadi emang nggak merasakan ada flow yang enak dalam bercerita gitu. Terlalu ya masih terlalu komersil lah. Tapi ketika masuk di dalam Susi Susanti, saya belajar banyak, bisa baca, nanya dan sebagainya gitu ya untuk mencoba nggak terjebak ya sekian belas tahun ya di komersil gitu kan, harus keluar dari itu gitu. Jadi mencoba untuk lebih rasain, lebih bagaimana mengeksplor cerita dan sebagainya gitu. Jadi sangat lebih beda lah ketika masuk ke Susi Susanti. Oke, ketika ngomongin Susi Susanti ini, apa sih sebenarnya yang membuat lo tuh pengen membuat film Susi Susanti Love for All? Sebenarnya mungkin awalnya bisa diceritain. Oke. Awalnya bukan saya yang pengen gitu. Jadi mungkin kalau film ya bisa dibilang jodoh-jodohan lah gitu. Ya kan? Jadi awalnya proyek ini sebelum 2018 proyek ini udah 5 tahun. Gitu loh. Udah berjalan 5 tahun tapi stuck. Maksudnya lumayan pertama belum ada skrip. Wow. Ya, baru ada keinginan. Ya, 5 tahun lah. Proyek ini dimulai dari Daniel Mananta. Ya. Gitu. Jadi dia punya proyek ini udah 5 tahun di kepala dia gitu, mencoba mencari orang yang tepat untuk diajak kerja bareng. Ya kebetulan mungkin rezekinya di saya. Jadi 2018 ya karena saya kenal juga Daniel, akhirnya dia ajak ngobrol, dia bilang dia ada cerita tentang gini-gini tentang Susi bla bla bla. Wah, langsung saya oke, why not gitu, ada kesempatan. Gitu. Jadi dari situ. Cuma ketika kan dirimu bilang tadi ada dari 5 tahun terakhir proyeknya sempat tertunda. Apakah sudah dari sejak awal atau baru pas di 2018 aja? Apa sudah sejak awal diajak ngobrol sama Daniel? 2018. Langsung ketika saya ditawarin langsung oke, yuk kita jalan. Langsung saya bentuk tim, cari penulis, dan juga dia ada dari Daniel ada juga. Akhirnya kita combine, kita development sambil persiapan, dan dia mencari investor dan sebagainya. Lalu, nah ketika sedang berjalan itu ada tantangan apa sih, Sim, yang lo hadapin ketika masa produksinya? Tantangannya lebih ke ini sih, karena bikin film biopik kan lebih ke lokasinya ya, itu yang rada sulit ya. Nah itu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya kita mencoba mengkompres itu nggak terlalu wide gitu ya. Kita nggak mau memaksakan diri gitu, kita misalnya membuat Jalanan Sudirman tahun sekian itu pakai CGI, aduh kayaknya takut gitu ya, maksudnya dengan keuangan yang kita punya, dengan waktu. Jadi mendingan gak usah dipaksain gitu. Akhirnya kita bikin lebih compact gitu ya, shot-shotnya gitu. Jadi masih bisa kita dress up lah untuk kebalikin rasa tahun 80-an itu sampai 90-an. Gitu. Jadi kayak misalnya tempat atlet bulu tangkis yang tadinya di Senayan udah nggak ada kan gitu. Jadi harus kita create. Iya, udah nggak ada. Iya. Oh jadi itu semua yang pas yang di create itu di studio jadinya? Bukan studio, lebih lokasi, kita dress, kita set dan sebagainya. Gitu. Kecuali lapangan bulu tangkisnya ya di GBK, benar di Istora. Gitu. Gitu. Oke, nah
selain tadi kesulitan detail ya, berarti ya kesulitan detail untuk menangkap timeline ya, karena membuat film biopik, berarti ada. Tapi kalau timeline itu apakah bisa diakali juga misalnya dengan pemilihan soundtrack atau mungkin baju atau Ya, kostum pastinya. misalnya? Ya, secara audiovisualnya gitu ya, dari visual, dari wardrobe, dari Ya. make up, dari gaya rambut, dari props, dari set, dari warna, dari musik, semuanya akan kita padu padan sehingga rasa ke tahun 80 kita mengajak penonton masuk ke tahun 80-an, 90-an gitu. Nggak tahu ya kalau Mbak saya yang udah nonton nggak tahu merasakan apa enggak atau itu yang saya merasakan usahakan. kok, misalnya kayak terus berusaha untuk menutupi supaya nggak ketahuan umur. Nggak kok. Jadi aku sangat suka adegan ketika si Susinya pingin kabur, pingin pacaran, harus lompat Pagar. tembok. Iya, lompat pagar. Itu beneran terjadi pada Ya, si Susi atau enggak sih beneran sebenarnya? itu, beneran. Ya, Beneran kan ya, oke. beneran. Nah, Ya cuma terkadang masa remaja lah ya, nakal-nakalnya gitu-gitu ya sama lah Susi dengan apa Alan dan yang lainnya. oke. Nah, ketika membuat film biopik kan terkadang tuh kita harus mungkin aku nggak tahu ya apakah harus pandai-pandai memilih periode mana yang mau dimasukin ke film atau adakah segi fiksi yang mau ditambahkan agar filmnya lebih gurih gitu ya. Nah, itu sejauh mana sih ada yang dilakukan, yang kamu lakukan dalam film Susi Susanti ini? Ya, memang itu Pemilihan itu. hampir setiap kali ya kayak dilematik gitu ya setiap orang bikin film biopik gitu ya. Karena gini, Mm-mm. kita ngelihat bisa kayak Susi gitu ya. Dia umur sekarang 47 gitu. Waktu dia pensiun umur 28. Berarti kita harus ngangkat karir dia around dari 10 mungkin sekitar 18 tahun 10 tahun atau 18 tahun ya, lupa ya. Pokoknya sekitar segitu dalam durasi 1,5 jam atau 2 jam. Ya kan? Pasti ceritanya banyak banget gitu ya. Dan semuanya tergoda gitu untuk kita angkat gitu kan. Cuma kalau diangkat semua susah juga gitu. Maksudnya dalam arti nggak akan bisa clear jelas cerita. Akhirnya kita mencoba fokus di hubungan dia dengan kewarganegaraan, hubungan dia dengan negara gitu, masalah kewarganegaraan dia gitu. Jadi kita coba kuatin cerita itu. Cuma memang kita masih harus kasih latar belakang dia tuh siapa, dia gininya, apa menang di mana di Barcelona Olimpiade gitu. Jadi ya sebaiknya sih kalau bikin film biopik harus memilih satu masa sih sebenarnya sebaiknya. Satu periodik cerita gitu. Iya, satu periode cerita. Nah, itu dia yang ketika nonton filmmu itu, terus terang aku sendiri tidak tahu cerita bahwa ada masalah itu, pertentangan antara kewarganegaraannya dia sendiri ya, yang akhirnya menjadi salah satu inti ceritanya. Nah, ketika itu diangkat, apakah ada tantangan tersendiri ketika membuatnya atau ada pilihan tertentu kenapa harus mengangkat isu itu tersebut, tidak mengangkat isu yang lainnya mungkin, atau bagaimana? Sebenarnya ketika si Daniel menawarkan film itu, pertama kali yang dia ceritain adalah kisah di 98. Gitu. Jadi langsung saya ketika dia diwawancari oleh CNN gitu, dan itu jawaban dia benar gitu. Ketika dia cerita itu, ini harus dibikin filmnya, kata saya gitu. Ini harus dibikin gitu. Maksudnya kita harus tetap fokus ke arah sini gitu. Kalau ngomongin kita misalnya tentang kemenangan dia di Olimpiade dan sebagainya, semua orang udah tahu kok gitu. Iya. Semua udah tahu dia pemenang, dia segala macam, dia punya karir sampai segitu. Semua orang udah tahu. Cuma banyak hal yang orang nggak tahu kan adalah yang seperti tadi gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting banget untuk diceritakan gitu. Walaupun itu masa lalu ya gitu. Ya kita berharap sekarang dan ke depan nggak akan seperti itu lagi. Iya. Tapi setuju banget sama dirimu. Itu penting banget untuk diceritakan dan juga penting banget untuk melihat banyak film dengan tokoh-tokoh perempuan seperti Susi semakin ada di layar sinema kita juga. Nah, ini nih gimana sih caranya nih? Karena kan kalau aku lihat juga susah banget ya kita mencari satu film yang film Indonesia yang produksi filmnya itu dengan perempuan sebagai jagoan dan tokoh utama.
so far yang nempel di kepala gue ya film lo sama Marlina. Baru itu gitu kayaknya yang udah bener nonjok banget tokoh ceweknya gitu. Gimana nih caranya menurut lo? Apanya ya? Kalau menurut saya sih jangan, ya tergantung direkturnya ya, apa yang lagi pengen dia bawain. Mungkin kayak Marlina ya karena ada ya direkturnya mau cewek juga Molly kan. Jadi mungkin ada rasa itu yang pengen dia utarain gitu kan. Makanya sebenarnya itu tergantung sutradaranya sih dan produsernya gitu. Apa hal isu apa yang mau diangkat gitu. Problem apa sih yang mau di ini gitu, yang mau difilmkan gitu. Jadi memang nggak bisa diarahkan lu bikin dong yang apa cerita tentang perempuan gitu. Ketika direktur itu nggak merasa ada di dia untuk diceritakan ya nggak akan diceritakan gitu. Jadi nggak jujur nanti. Oke. Jadi Gitu. lebih menumbuhkan. Jadi mungkin pertanyaannya adalah gimana sih caranya menumbuhkan sisi kepedulian itu? Karena kan tadi lo bilang ketika lo lihat 9 adegan 98 wawancaranya dia dengan CNN, lo langsung bilang, oke, kita harus mau filmin ini nih, ini penting nih masuk di film ini gitu, untuk difilmkan. Nah itu tuh trigger itu atau momen itu, bagaimana caranya menumbuhkan itu? Atau mungkin mengasah sisi kepedulian kita ya, atau sisi kepedulian teman-teman yang mungkin mau bikin film juga. Sebenarnya apa ya agak susah ya jawab itu ya. Gitu dalam arti, iya. Karena kan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang peduli atau tidak gitu kan, gitu. Cuman saya rasa kalau masalah perempuan, saya rasa hampir semua orang juga care about soal itu gitu ya, soal kayak kan masih banyak tuh campaign soal perempuan, soal ini banyak kan gitu. Banyak juga yang cowok-cowok misalnya ikut ngebantu untuk mengkampanye hal itu gitu. Ya kan. Jadi tapi kalau ngomongin akan bikin film seperti itu ya kurang tahu ya gitu. Misalnya agak nggak bisa misalnya ngomong ke director, lu bikin deh cerita tentang perempuan gitu. Lu bikin deh, kayaknya agak susah, nggak bisa seperti itu. Tapi Jadi percaya memang aja, harus biar jujur ya. iya Pak, percaya aja gitu. Itu akan berjalan kok. Misalnya kayak mungkin bakal ada tuh kayak misalnya superhero Sri Asih gitu perempuan, ya kan. Terus kemarin kan ada Kartini gitu. Sebenarnya banyak sih kalau kalau benar-benar mau dilihat gitu. Kalau benar-benar mau dilihat ya, berarti ada banyak. Iya. Nah, sekarang ngobrolin soal Hari Film Nasional nih, karena kan walaupun secara pandemi kita tetap punya Hari Film Nasional ya di bulan Maret ini. Nah, menurut dirimu tuh apa sih tantangan terbesar yang dihadapi film Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya ya berharap pandemik ini cepat selesai sih, gitu. Karena sebelum pandemik ini kan sebenarnya film Indonesia tuh lagi benar-benar booming banget ya. Booming banget, penontonnya juga luar biasa gitu. Cuman setelah pandemik, semua industri kena gitu ya. Ya, termasuk bioskop gitu. Bioskop sendiri orang masih belum berani gitu. Padahal nggak apa-apa gitu loh. Udah masih aman gitu untuk nonton di bioskop tuh aman. Gitu. Jadi nggak usah takut asal menjalankan protokol aja gitu. Nah, itu tantangannya itu sih. Jadi film sekarang semua masih nahan jadinya, masih nunggu. Mungkin berani produksi beberapa doang gitu. Jadi belum banyak yang mau mulai produksi karena mau lihat situasi yang ada. Jadi saya sebagai pembuat film dalam rangka Hari Film Nasional mengajak teman-teman untuk yuk kita nonton kembali ke bioskop. Gitu. Ya, pertama-tama itu ya yang dimulai ya, yuk kembali ke bioskop. Ya sih, karena so far saya pun juga sudah ke bioskop dan nonton di bioskop juga. Selama kita menjalankan prosedur yang diaplikasikan, yang ya betul protokol kesehatan yang diminta ya seharusnya baik-baik saja ya sejauh ini ya. Yeah. Nah, dirimu tadi bilang, ya itu aku juga merasakan itu sih ketika kita lagi naik nih statistiknya untuk film Indonesia. Tiba-tiba ada pandemi dan akhirnya turun lagi dan waktu itu sempat ada perubahan positif ya. Nah, menurutmu apa sih yang mendukung kita nggak ngomongin soal pandemi sekarang? Tadi dirimu bilang film Indonesia lagi naik-naiknya sebelum pandemi. Nah, apa sih yang mendukung perubahan positif yang membuat film Indonesia ini lagi naik-naiknya? Sebenarnya satu, timbulnya kepercayaan penonton.
akan film Indonesia gitu. Karena saya pernah dapat data gitu ya, hasil riset gitu di 2019, jumlah penonton orang Indonesia yang menonton film Indonesia itu lebih banyak dibandingkan nonton film Hollywood gitu, secara riset. Oke. Gitu. Iya, secara riset jumlah penonton Indonesia tuh lebih tertarik nonton film Indonesia. Yeah. Jadi ketika jadi hal itulah yang membuat juga membantu film Indonesia menjadi maju. Jadi otomatis kan ada rasa para investor, ya kan, rasa percaya, rasa berani untuk menginvest film, studio-studio lebih berani untuk memproduksi film. Gitu sih. Makanya itu juga, dan kualitas para filmmakernya juga mulai maju gitu, maksudnya berkembang gitu. Kepercayaannya penonton ini juga didukung dengan arus informasi terhadap film yang terbuka juga kali ya, mungkin karena filmnya penerimaannya baik, ada juga beberapa film yang sudah masuk festival di luar, lalu akhirnya mendukung pemberitaan di sini, itu juga sangat membantu nggak sih? Sangat membantu. Makanya biasa kalau misalkan film itu udah sempat keluar dan dapat award, dapat apa kan suka dimasukin tuh logo-logonya tuh, itu part of promotion juga gitu. Karena ketika kadang kita kan filmnya udah di luar yang mulai heboh, baru di dalam oh iya ada film ini, mulai pengen nonton gitu. Biasanya kan begitu. Iya, logo mahkota daun salam itu ya. Semoga ada banyak logo-logo mahkotanya itu. Iya, ya itu membantu untuk supaya film itu juga bisa ditengok sama orang kita. Oke. Nah, lalu selama masa pandemi ini sendiri gimana ya untuk menyiasatinya sih buat pekerja film di Indonesia, Kak? Ya, aku juga menyadari beberapa teman-teman udah mulai syuting dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya, tapi pasti masih sangat terbatas ya syutingnya, nggak bisa banyak orang langsung di lokasi syuting misalnya. Ya sekarang sih semua PH studio mereka sekarang fokusnya ke OTT dulu sih. Jadi tetap berusaha untuk berputar ya si roda bisnisnya gitu. Mereka akhirnya mencoba membuat dengan budget yang nggak terlalu besar dan supaya bisa masuk ke OTT. Jadi sekarang ya semua industrinya sekarang lagi mencoba, maksudnya lagi tetap supaya jalan, tapi fokusnya ke OTT dulu. Dan itu membantu justru ya untuk OTT ya ini untuk sementara ini sih ya membantu ya. Tapi kalau ngomongin profitable ya memang ketika film itu laku di bioskop laku box office ya lebih menguntungkan di bioskop. Iya. Nah, sekarang kita mulai jawab pertanyaan dari teman-teman kali ya. Kayaknya ada beberapa yang udah nanya nih. Ada yang nanya, Beta Bets, kalau mau bikin film lagi, pengen bikin film genre apa, Kosim? Kayaknya kenal nih. Apa ya? Belum tahu sih gimana sih film idenya kejual aja. Soalnya ada beberapa, ada drama, ada thriller juga gitu. Jadi di mana yang itu ada thriller. Iya. Ya di mana saat ini maksudnya kita juga susah, nggak punya pilihan juga ya dalam situasi saat ini gitu. Jadi mana yang idenya bisa kejual di OTT aja. Gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi sudah ada proyek yang lagi berjalan untuk OTT ini. Ya lagi coba jualan aja, bola lagi di sana lah gitu, mungkin lagi dibaca konsepnya, ya semoga lah. Kalau enggak ya amin, cari didoakan. Dulu di iklan. Oke, jadi tadi Beta juga bilang dia minta thriller, please yang sadis psikopat. Waduh, Beta sabar ya. Tadi ada yang nanya itu, lalu filmnya ini rencananya mau dirilis tahun ini kah? Oh nggak tahu, belum tahu karena masih dibaca konsepnya mau OTT. Pengennya sih tahun ini produksi sih, pengennya tahun ini bisa produksi. Ya, let's see lah, nggak memaksakan diri. Oke.
Lalu nih ada lagi pertanyaan. Apakah ada tantangan dari perfilman Indonesia mengenai kebebasan berekspresi dan berkreasi dari pemerintah? Sebenarnya ada dan nggak ada ya. Kayak kemarin sempat ya kasusnya film Garin ya, yang apa sih, yang Kucumbu Tubuh Indahku gitu. Itu Kucumbu. kan, ya itu kan bagus banget ya filmnya ya gitu ya. Cuman ada isu-isu soal ya gitulah ya. Maksudnya, menurut saya nggak penting gitu loh isu-isu hal itu. Maksudnya ya itu kan sebuah karya gitu. Maksudnya apa ya? Ya beda lah gitu apresiasi ya sebuah film menceritakan, maksudnya nggak harus seheboh itu untuk Betul. dibawa-bawa ke isu yang nggak penting gitu. Ya kadang-kadang hal itu sih yang sebenarnya dari pemerintahnya enggak ya gitu, cuma mungkin dari masyarakatnya sih. Jadi mungkin lebih daripada masyarakat tertentu atau mungkin komunitas tertentu ya, kalau kayak gitu ya. Mungkin berarti. ya. Ya. Tantangannya ya, oke. Ya. Lalu nih, Mas, apa sih bedanya memproduksi TVC sama memproduksi film, terutama film panjang? Tadi udah sempat diceritain sedikit ya di awal ya. Ya, betul. Bedanya ya. Mungkin juga waktunya ya yang berbeda kali ya, karena kalau bikin iklan kayaknya nggak selama bikin film panjang ya, Sim. Ya, kalau bikin iklan ya palingan maksimal ya seminggu ya. Gitu ya, seminggu, 7 hari syuting lah maksimal. Kalau film ya bisa 30 hari, 40 hari gitu. Kayak Susi Susanti sendiri kita 43 hari. Lumayan begah sih 43 hari. biasanya apa namanya, endurance-nya untuk sehari 2-3 hari syuting gitu, ini harus 43 hari. Itu 43 hari itu termasuk reading segala macam atau memang enggak, cuma itu syuting syuting day-nya. Oh my goodness, wow. Ya pantesan begah. Begah. Oke. Terus dia ada juga pertanyaan lagi, saya mahasiswa perfilman, kadang suka ngerasa insecure kalau ngelihat karya orang lain yang lebih bagus, Kak. Nah, Kak Sim pernah merasakan hal yang sama nggak? Lalu apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Sebenarnya nggak usah merasa insecure sih. Kalau menurut saya jadi ini aja, penyemangat aja. Wah, dia bikinnya bagus ya gitu. Oke, apa yang bisa dipelajari ya? Oh, oke, dia gini gitu. Nah, kita bisa jadi belajar gitu untuk ya mencoba melakukan yang lebih terbaik buat kita aja gitu. Jadi jangan jadi insecure. Karena kalau menurut saya gitu ya, sebagai kreator gitu, yang dibeli kan sebagai isi kepalanya. Isi kepala tiap orang beda-beda kok. Jadi gimana kita memperkaya isi kepala kita untuk supaya lebih lebih bisa dilihat, lebih bisa diapresiasi aja. Gitu. Bagus juga tuh, isi kepala orang beda-beda, tapi gimana caranya kita ya untuk menyambung isi kepala ke tadi ya. Oke. Sip, itu bagus tuh. Jadi walaupun kamu masih mahasiswa perfilman, nggak usah merasa insecure, justru jadikan karya yang bagus itu sebagai inspirasi atau mungkin motivasi. Betul. Buat bikin karya juga yang sama bagusnya. Nah, ini terkait nih sama pertanyaannya dari Semi Simanjuntak. Batas umur filmmaker yang disebut umur filmmaker muda itu berapa ya? Kurang tahu ya. Aja katanya. Saya masih muda juga kayaknya. Saya juga masih muda kok. belum ngaku-ngaku ya. Jadi makanya belum boleh divaksin kayaknya. Iya. Nggak apa-apa, usia mau berapapun yang penting jiwanya muda gitu. Jadi supaya karyanya terus jadi menginspirasi terus, ya nggak? Yo, tentu setuju. Betul sekali. Nah, terus ini tadi kalau nggak salah ada pertanyaan lain dari Mas Garya Novanto. Bagaimana sih cara agar membuat film bersejarah bisa diminati kaum muda? Karena biasanya anak muda lebih menyukai film yang kekinian dengan pemeran yang sedang terkenal. Nah, itu dia. Memang film biopik ya di Indonesia ya sebenarnya agak kurang ya peminatnya gitu. Mungkin karena tipikal film biopik kita gitu ya, maksudnya lebih banyak tuh semua dimasukin gitu. Mungkin sekarang nextnya gitu, ketika mau bikin biopik, pilih aja salah satu momen dan diuliknya di situ tuh. Itu bisa menjadi sebuah drama sendiri gitu. Jadi orang nggak nontonin sejarah jadinya.
gitu. Jadi benar ngikutin karakternya gitu, ceritanya. Oh ini kayak ya kayak jadinya kayak film drama juga gitu. Ya, ini hal yang sama yang diambil olehmu dan juga misalnya di Susi Susanti sendiri kan dia mengambilnya masa mudanya dia, awal karirnya dia dan juga pertentangan dia ketika harus membela negara, tapi dia nggak dibela-belain sama negaranya kan ya. Yeah. Jadi ada di situ yang diambil masa-masa itu. Lalu, tentunya hal ini juga pernah diambil oleh Anggi juga di Solo Solitude ya. Tapi dia nggak mengambil seluruh hidupnya Wiji Tukul, tapi hanya justru malah di terakhir. Akhir hidupnya dia yang diambil. Yeah. Nah, mungkin salah satu caranya itu ya untuk membuat film biopik lebih menarik dan nggak membosankan jadinya. Iya, jadi nggak membosankan. Kalau nggak ya jadi lebih dari 2,5 jam ngalahin Avengers atau Star Wars kayaknya. Oke. Terus tadi ini ada juga dari Gerilyawan Videographer. Kalau di OTT mereka terima film jadi atau masih dalam bentuk skrip sih, Bang Sim? Dua-duanya. Jadi ketika film jadi belum di bioskop, itu kalau dia beli bisa jadi original juga gitu. Atau berupa dari awal masih bentuk skrip kita jual ke mereka, mereka akan membiayai, itu juga bisa gitu. Jadi mau bikin dulu bisa, mau skrip doang bisa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tapi skripnya sudah skrip yang full treatment atau gimana? Enggak, lebih konsep dulu aja sih. Jadi kirim sinopsis, premisnya apa, sinopsis, terus penjelasan moodnya seperti apa. Itu dulu aja. Ketika udah itu, nanti baru next ada kelanjutannya seperti apa lanjutannya. Mungkin bikin treatment dulu atau kalau udah oke baru masuk skrip. Oke, tadi terkait juga pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaannya si Garya Novianto. Ini kan dia bilang, apakah harus ada pemain film terkenal gitu yang ada di biopik. Tapi justru di Susi Susanti, castingnya malah justru tidak film terkenal. Nah, ini yang sebenarnya gue suka sih dari film lo. Nah, itu untuk castingnya ini gimana sih? Kenapa lo akhirnya memilih 2 orang yang cocok banget ini, chemistry-nya juga hidup ini? Jadi sebenarnya lumayan waktu mencari pemeran siapa ya Susi yang cocok jadi memerankan Susi Susanti. Pada saat itu untuk mencari aktris pemain wanita yang keturunan itu kan nggak banyak ya, gitu. Jadi ada beberapa calon gitu. Saya coba screen test dan segala macam screen test gitu. Cuma memang di kepala Laura Basuki gitu. Laura. Ya, gitu. Oh, Laura emang udah langsung ada di kepala. Ada di kepala juga, tapi masih coba intinya kayak belanja dulu deh, lihat gitu ya kemungkinannya seperti apa gitu. Ya screen test gitu. Ketika Laura masuk screen test gitu, yang saya suruh coba cuman ini, yang kita kalau mau nyari Susi Susanti di YouTube pasti yang keluarnya yang tahun 92 kan yang dia nangis bendera naik. Iya. Iya bendera naik ya. Saya screen testnya Laura Basuki itu doang, dia cuman bendera naik dia nangis itu. Wah langsung saya, ini nih dia, ini tepat banget ini, dia cocok banget, dia bisa bawain aura itu, bawain rasa itu gitu. Jadi akhirnya yaudah ini Laura. Nah kebetulan memang saya juga nonton beberapa film Laura yang bersama Dion, saya ngeliat chemistry-nya juga udah top ya, udah bagus gitu. Dapat ya? Dapat, dan Dion juga di screen test juga main badminton bisa gitu ya, dan mainnya ya udah dijamin lah gitu. Jadi ya udah nggak ngambil pusing, langsung saya pasangkan mereka. Oh jadi tokoh Dion tuh sama sekali nggak di casting, udah langsung aja. Udah dapat si aktrisnya di casting juga. Kita screen test juga nyari pemain Alan siapa yang cocok gitu. Ya. Gitu. Tetap melalui itu juga screen test. Ya, aktingnya Laura sangat believable sih, dan chemistry mereka berdua tuh sangat alami gitu, terlihat sangat alami, dan makanya kan Laura juga ya berhasil mendapatkan Best Actress untuk Piala Citra. Iya, betul. Tahun lalu. Iya, congrats ya. Thank you. Wow, that's really really amazing. Nah, jadi jawabannya tadi tidak perlu bintang film terkenal, justru malah yang tidak Laura Basuki mungkin baru terkenal justru karena filmnya Sim sekarang. Enggak sih, sebenarnya dia udah menang Citra Pariwara juga, maksudnya udah banyak sih dia yang main film. Untuk di film series. Di film layar lebar udah. Ya.
sebelumnya dia terbang kan, sebelum Susi Susanti. Oh, diterbang, iya. Iya, gitu. Oke. Nah, terus si Garian ini mesti nanya ini satu lagi nih dia. Bagaimana sih tips awal bagi filmmaker muda yang ingin membuat film tapi budgetnya terbatas? Masalah Nah, funding sih kayaknya nggak cuma filmmaker muda, semua kalau filmmaker gua rasa. ya kalau semua filmmaker, tapi menurut gua ya, untuk mengawali gitu ya, maksudnya Ya. beda ya zaman gua dulu gitu dengan sekarang. Kalau sekarang tuh untuk create something kan nggak terlalu susah ya. Punya gadget, iPhone, Samsung atau apapun itu, ya bisa nge-record, harusnya bisa jadi cerita, gitu. Bisa jadi film pendek, benar nggak? Ya. Gitu. Makanya Ya. harus ya tinggal. Kalau dulu kan harus pakai Betamax, kamera beta ya, dulu. handycam. Handycam jelek banget hasilnya kan, harus Betacam gitu. Iya. Susah gitu. Kalau sekarang dengan gadget aja udah bagus gambarnya gitu. Jadi bukan jadi halangan ya sebenarnya. Makanya mungkin carilah teman-teman misalnya yang sutradara gitu ya. Carilah teman-teman komunitasnya gitu yang mau jadi produser siapa, yang lagi mau jadi DOP siapa, yang lagi mau jadi art siapa. Udah ajak mereka sama-sama nge-build sesuatu gitu. Kan mereka juga butuh portfolio kan gitu. Jadi sama-sama harus kerja barengan sih kalau film itu, nggak bisa sendiri. Gitu. Jadi kalau patungan Jadi lah. harus sum-sum berapa bikinlah satu film gitu. Berarti harus panggil paling nggak teman-teman se-RT bantuin ya. Karena kan it Ya. always take a village to build a movie. Ya, komunitas makanya harus masuk ikut komunitas apa gitu. Jadi dengan disiplin yang beda-beda, ada yang pengen baru jadi DOP, ada yang pengen jadi ini, jadi penulis. Udah digabungin aja semua. Bikin satu karya. Jadi. Ya, betul sekali. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan yang masuk ke DM-nya 100% manusia. Pertanyaannya, banyak anak muda yang ingin meraih mimpi namun atau membuat karya film namun pada akhirnya menyerah karena terlalu sering dikritik dan tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat sehingga mereka merasa tidak mampu. Jadi ketika karena dikritik akhirnya nggak bergerak nih. Iya, masa dikritik nah, nyerah bagaimana sih. cara baru dikritik doang udah langsung nyerah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bangkit, termotivasi, dan meyakinkan orang-orang terdekat kita untuk mendukung kita? Ya, sekarang kalau menurut saya nggak usah pedulikan dengan orang-orang, maksudnya apa ya? Ya bikin aja gitu. Ketika bikin pertama jelek, bikin lagi yang kedua jelek, bikin ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke berapa gitu, sampai benar-benar bisa bagus gitu. Sampai bisa benar-benar bisa di apa ya, diapresiasi gitu. Ketika ada lihat aja diri sendiri gitu, ada perubahan nggak, ada perkembangan nggak dari karya kalian sendiri gimana gitu, belajar. Jadi terus untuk membaik gitu. Jadi jangan baru ini jelek lo film lo, langsung nangis nggak mau buat. Langsung nangis nggak mau buat. Lo sendiri butuh berapa kali bikin sih? Kalau maksudnya iya berapa kali bikin kalau film kan film panjang baru sekali gitu. Emang rezekinya. Cuman kan karena saya udah belajar produksi kan udah belasan tahun gitu. Jadi ya gitu. Jadi ya beda lah jalan orang beda-beda. Waktu bikin iklan juga jelek gitu kan. Itu lama-lama jadi bagus gitu. Kalau makanya harus lo udah di iklan 13 tahun kan? Dari sebelum lo bikin film? 2004 berapa tuh? Sampai 2018. 14 tahun. Wow, ya lebih dari 14 tahun. Sebelum lo akhirnya bisa bikin film itu sendiri tuh. Buktinya Sim aja harus 14 tahun. Sebelum untuk yang bikin di Sanubari Jakarta juga sebelumnya ya. Sebelum Susi Susanti. Ya. Nah, karena sebentar lagi dirimu harus cabut. Aku ada 2 pertanyaan terakhir. Satu, itu bagaimana sih harapanmu untuk industri film Indonesia di 10 tahun ke depan? Waduh, semoga ya bisa di Oscar gitu, nama-nama Indonesia ada di situ lah. Amin. Sekarang kan Korea gitu kesannya gitu ya, walaupun Minari bukan dari Korea gitu ya, direkturnya orang Korea. Iya, orang ini Amerika. Iya, Minari tuh ya, cuma makanya feel-nya tuh rasanya tuh Asia banget gitu. Iya, betul. Oh, jadi harapannya ada film Indonesia yang bisa
masuk nominasi ya, Iya. nominasi utama Oscar ya. Ya, walaupun di festival yang lain yang bagus-bagus juga banyak film Indonesia. Cuman ya semoga lah di Oscar. Nah terus tadi kan dirimu juga udah banyak berbagi tips kepada publik atau sinias muda nih yang pengen bikin film. Mungkin bisa juga membagikan film-film yang menginspirasi, misalnya 3 film Indonesia yang menginspirasi dirimu dan 3 film internasional yang menginspirasi dirimu. Banyak amat, Mbak. Yang ada kepikiran aja di kepala lo. Ya, apa ya, The Shining, Stanley Kubrick, terus nice choice. Apalagi ya, The Sin of Green Papaya, ada film Vietnam orang Prancis. Terus apa lagi ya? Wow, itu bagus banget. Terus apa lagi ya? Wong Kar-wai, film-filmnya Wong Kar-wai. Terus kalau film Indonesia, gue sebenarnya nggak suka setan ya, film horor gitu ya. Tapi gue suka Pengabdi Setan tuh, lumayan bikin gue takut. Pengabdi Setan. Oh gitu ya, lo gak suka film setan tapi suka Pengabdi Setan. Interesting. Gue penakut nonton horor, cuman tapi ketika setelah nonton Pengabdi Setan, gue jadi interest gitu untuk oke ya gini ya gitu. Apalagi udah ngobrol sama Joko gitu kan, jadi oke, seru ya gini, gini caranya gini gitu. Jadi ya. Tapi lu juga suka The Shining. The Shining suka. Suka The Shining. Kan dia horornya beda. Maksud gue tuh horor ada setannya yang gitu-gitu loh yang gue. Oh, kalau yang psikopat nggak apa-apa ya berarti. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi cuma Pengabdi Setan aja nih kalau film Indonesia. Ada. Dua lagi. Berbagi Suami. Ya, terus apa lagi ya? Laskar Pelangi. Oke, yang Berbagi Suami dan Laskar Pelangi karena apa lo sukanya? Secara ceritanya, apa ya, rasanya itu tuh sangat-sangat ini sih. Maksudnya kayak Berbagi Suami secara cerita unik, ya kan? Kalau Laskar Pelangi itu kayak ngomongin motivasi, kayak nginget perjuangan diri dulu seperti apa, kayak gitu. Lebih nostalgia ya dulu ya. Ya, lebih emosional lah itu. Oh, oke, Sim. Thank you so much. Harus cabut. Ya, thank you banget. Nanti terima kasih banyak sudah bergabung di 100% Stay at Home. Yang muda yang berkarya dan stay safe and stay healthy. Kita tunggu ya karya-karyamu selanjutnya. Thank you buat 100% manusia. Thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, Sim. Thank you. And good luck buat next IG live-nya. Oke. Buat teman-teman tadi, Kak Beta ditulisin dong, Kak Putri list filmnya tadi. List filmnya tadi yang Kak Sim sudah sebutkan adalah The Shining, lalu dua lagi apa saya lupa. Saya ingatnya justru malah film Indonesia aja. The Shining, Wong Kar-wai. Kebetulan film-filmnya adalah yang Wong Kar-wai, saya suka penggemarnya Wong Kar-wai. Dan Scent of Green Papaya. Scent of Green Papaya ini saya pertama kali tonton dulu di Jakarta International Film Festival. Jadi lama banget filmnya, coba aja dicari kalau masih ada. Filmnya indah banget, cantik banget, dan romantis sekali. Itu bagus sekali dari Vietnam filmnya. Lalu ada 3 film Indonesia tadi yang Kak Sim juga sempat share. Pengabdi Setan, karya Joko Anwar. Lalu ada Berbagi Suami, karyanya Dinata. Dan juga Laskar Pelangi, karya Riri Riza. Nah, jadi ada 3 film Indonesia yang sudah menginspirasi Sim. Dan juga 3 film internasional yang sudah menginspirasi Sim. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, bisa langsung diarahkan ke DM-nya 100% Manusia Film Festival. Lalu nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh social media manager kami. Nanti mereka akan men-DM kalian siapa pemenangnya. Jadi ada hadiah buat penanya terbaik atau teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali sudah bergabung di 100% Stay at Home, yang muda yang berkarya tadi dengan Sim. Sayangnya Sim harus
keluar sebelum waktunya habis karena dia ada IG live selanjutnya dengan komunitasnya. Dan saya mengucapkan selamat hari film nasional. Maafkan itu ada kucing di kepala saya. Kucing saya memang suka manjat-manjat sampai setinggi itu di lemari atas. Itu ada kucing hitam. Itu kaki kucing, jadi bukan setan, gak usah takut. Uh, Selamat Hari Film Nasional, dan Hari Film Nasional ini tahun ini kita akan merayakan 100 tahunnya Usmar Ismail, jatuh pada tanggal 30 Maret. Semoga kalau harapan saya pribadi saya pribadi dan juga sebagai kepala program film dari 100% Manusia Film Festival adalah semoga film Indonesia bisa ditayangkan lagi di bioskop, karena sejauh ini saya sudah sering bolak-balik ke bioskop dan belum melihat ada film Indonesia, karena mungkin juga belum ada banyak penonton yang datang ke bioskop. Jadi kalau bisa datanglah ke bioskop, karena bioskop adalah salah satu outlet yang penting yang mendukung industri film Indonesia, industri film di negara ini. Dan juga marilah kita dukung teman-teman kita yang sekarang juga lagi berusaha untuk memproduksi film walaupun di tengah masa pandemi. Dan saya juga berharap di Hari Film Nasional tanggal 30 Maret nanti kita bisa mengapresiasi film dengan menonton secara legal, karena saya masih sering menemui keluhan teman-teman di industri film yang ada orang yang langsung nanya ke mereka untuk minta filmnya ditayangkan di YouTube atau ditayangkan tidak secara legal. Itu sangat menyakitkan hati karena bikinnya udah susah-susah. Tadi Slim aja bilang dia mengerjakan film Susi Susanti Love for All itu sampai 43 hari lamanya. Jadi tolong hargai mereka juga, ya tonton filmnya aja di OTT atau platform screening yang memang terpercaya dan memang legal. Dan saya juga berharap agar semakin banyak film bertokoh perempuan sebagai jagoan seperti Susanti, Marlina, atau Kartini, atau nanti yang akan datang mungkin Sri Asih, akan ada lebih banyak film Indonesia yang memiliki karakter perempuan yang jagoan seperti itu. Kita akan ada 100% stay at home lagi di 2 minggu ke depan. Nantikan juga di 100% Manusia di akun Instagram kami untuk acara 100% stay at home selanjutnya. Bisa dilihat di situ. Dan semoga kalian semua mendapatkan hari Minggu yang menyenangkan dan bisa beristirahat dengan baik. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Stay safe, stay healthy, and wear your mask. Bye-bye.